Dan ibadah yang paling pokok, sekaligus puncak ibadah adalah zikir. Tapi hati-hati, zikir itu punya makna dua. Zikir berasal dari kata zakara dalam arti menyebut-nyebut dengan mulut. Itu zikir fisik, jasmania. Zikir, zakara, yang kedua dalam arti mengingat. Mengingat, mengenang, merasakan, menghayati, menyadari. Zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah, mengenang Allah. Zikrullah, merasakan kehadiran Allah. Zikrullah, menyadari keberadaan Allah. Nah, kalau zikir menyebut-nyebut dengan mulut, kalau zikir mengenang, mengingat, merasakan, itu dengan kolbu, dengan ruh. Nah, dan ini puncak ibadah. Bagaimana membangun, membiasakan, mengokohkan kolbu, ruh untuk selalu zikir kepada Allah, ada instrumen-instrumen, alat bantunya. Salah satu yang ibu sebut sholat. Aqimus sholah li zikri. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Dia ibadah betul. Tapi ibadah yang sifatnya instrumental, prosedural, yang bersifat sarana. Yang supaya dengan sholat itu orang menjadi, kolbunya itu menjadi ingat Allah, zikir. Itu. Nah, dia bukan tujuan. Nah, oleh sebab itu, jangan sholat hanya untuk sholat. Sholat itu untuk mengaktifkan kolbu, mengingat Allah. Ini yang dimaksud as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj, tangga pendakian. Mi'raj itu kan alat untuk araja. Araja itu mendaki. Mi'raj itu tangga pendakian. Supaya dengan sholat, ruh orang itu mendaki. Wusul, nyambung. Nah, ingat Allah. Tapi kalau sholatnya tidak menyebabkan ruhnya mendaki, mengingat Allah, itu yang disebut fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya terlena. Itu. Jadi sholat itu adalah alat untuk menghidupkan kolbu, mendakikan kolbu, zikir. Begitu juga puasa dan lain-lain, itu adalah ibadah-ibadah instrumental yang pada dasarnya penopang supaya kolbu jadi ingat Allah. Nah, zikir kolbu, itulah puncak ibadah. Itu, puncak ibadah itu zikir kolbu. Substansi ibadah. Demikian Ibu harap, silakan. Ya. Ibu yang lain. Ibu. Jadi saya mau menanyakan Ustaz, ya, mengenai zikir tadi. Iya. Setiap hari kita sering membaca zikir. Kalau bisa baik dalam keadaan susah maupun duka. Jadi yang saya mau tanyakan, apa kiranya hikmahnya kita membaca zikir itu? Iya. Terima kasih. Ya. Kata-kata Ibu, setiap hari kita membaca zikir. Bukan berzikir. Membaca zikir itu sudah mengarahkan zikir mulut. Padahal perintah Quran, uzkurullah, berzikir, bukan membaca zikir. Itu. Ya ayyuhallazina amanu, surat Al-Ahzab, uzkurullah, zikirkan oleh kalian, ingat oleh kalian. Zikirkan, ingat, kenang. Uzkurullah, ingat Allah, kenang Allah, rasakan kehadiran Allah, bukan baca. Nah, itu. Zikran kasira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi perintah zikir itu sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan dia baik pagi maupun petang. Dan di surat Ali Imran ayat 191 itu ada gambaran ciri orang yang baik. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi bicara zikir, zikir sebanyak-banyaknya. Pagi maupun petang. Dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Sebanyak-banyaknya, kapanpun, dalam keadaan apapun. Nah ini zikir macam mana ini? Kalau zikir mulut, nggak bisa sebanyak-banyaknya, capek. Dia ngomel, berhenti zikir. Dia makan, berhenti zikir. Dia ceramah, mengajar, berhenti zikir. Nah, tapi kalau yang zikir adalah kolbunya, sangat mungkin kolbu itu zikran kasira, zikir sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila, baik pagi maupun petang, siang malam. Bahkan dalam tidur pun, matanya tidur. Kolbunya terus zikir. Qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, kolbu bisa zikir. Jadi zikir itu bukan membaca. Kalau ibu katakan membaca zikir, itu berarti masih terpengaruh pada makna zikir mulut yang diucapkan. Kita substansi zikir bukan bacaan mulut. Kolbu yang selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau ibu tanyakan tadi, apa hikmah bacaan zikir? Bolehlah itu.
zikir mulut yang dibaca-baca itu hikmahnya adalah untuk mengaktifkan kolbu. Mungkin ini agak saya tambah sedikit. Kalau ada zikir mulut dan ada zikir kolbu, zikir ruh, dan yang hakiki adalah zikir kolbu, zikir ruh, lalu buat apa zikir mulut? Yang bacaan itu. Fungsi zikir mulut adalah untuk mengaktifkan kolbu ketika kolbu lengah. Sering tamsil atau perumpamaan yang saya ucapkan itu, kakek kita dulu punya mobil, supaya mesinnya hidup, itu diengkol. Nah, masukin besi bengkok, di slenger itu. Selesai mesin hidup, slengernya dilepas. Nah, begitu juga zikir mulut itu fungsinya hanya untuk menghidupkan kolbu. Yang hendak dituju bukan mulut. Kalau sekadar mulut, mondar-mandir dari dapur ke depan, nenteng-nenteng tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma mulut aja. Nah, lewat di depan TV ada berita, dolar naik lagi, kaget lagi. Ya nggak jadi gua umroh katanya. Nah, sudah zikir, tapi masih kaget-kagetan terus. Karena yang zikir baru mulut, pulang kolbu. Tapi kalau dengan zikir mulut, diengkol, itu kolbu, diselenger, diaktifkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu masuk lagi. Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah itu untuk mengaktifkan saja. Ketika kolbunya sudah bergetar mengingat Allah, mulutnya diam, ini terus ingat. Nah, jadi hikmah bacaan zikir, yaitu untuk mengaktifkan kolbu. Tapi zikir yang hakiki bukan yang dibaca. Zikir yang hakiki adalah zikir yang dirasakan, yang dihayati. Jadi Zikir yang kolbunya hidup. Pemahaman zikir ini yang penting barangkali Ustadz ya. Sehingga kita tidak terjebak dengan harga-harga yang ditawarkan oleh sebuah ritus-ritus keagamaan. Kalau kita membaca ini dapat ini, kalau kita membaca ini. Barangkali itu yang perlu diluruskan. Betul sekali, Bang Iwan itu. Kita, ini kan berangkat dari pemahaman diri. Manusia ini sering terkecoh oleh pola pemikiran yang materialistik. Siapa diriku? Diriku adalah tubuh biologis ini. Siapa diriku? Diriku adalah roh yang dicipta lebih dulu. Tubuh cuma wadah. Nah, ketika siapa diriku? Diriku tubuh biologis. Lalu bagaimana diriku ibadah? Ibadah ya ibadah tubuh. Tidak ibadah roh. Bagaimana zikir? Zikir tubuh. Sibuk pembacaan mulut. Rohnya tidak zikir. Rohnya tidak sholat. Ini berangkat dari pemahaman diri. Persepsi diri. Siapa diriku? Bukan tubuh biologis ini. Tubuh biologis ini binatang, bangkai hidup. Diriku adalah ruh, jiwa, jiwa. Maka zikir harus jiwa, ruh. Ibadah harus jiwa, ruh. Hidup harus menghidupkan jiwa, ruh. Tidak cukup sekadar menghidupkan tubuh biologis saja. Allah alam. Demikian Ibu, silakan. Ibu Waun, silakan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalan apa yang baik Pak Ustadz untuk sehari-hari? Iya, amalannya. Apa yang dimaksud dengan amalan? Kalau dilihat dari bahasa Arab, amal artinya perbuatan, action. Tapi di orang Indonesia kalau arti amalan itu artinya bacaan yang harus diamalkan. Ini baca sekian kali, ini sekian kali, sekian ribu kali, sekian ribu kali. Kalau sudah datang orang BPK, BPKP, inspektorat mau audit, periksa, baca, amalkan surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Demikianlah kami jadikan di hadapan mereka ada tirai, di belakang mereka ada tirai, maka mereka enggak bisa lihat. Yang inspektorat, yang auditor, biasa amalkan lagi Al-Fatihah. Namanya Fatihah, pembuka. Maka tirai pun terbuka pula. Sudah mulai ketahuan, wah kalau gitu hantam lagi dengan zikir maut satu lagi. Summum bukmun, umyun fahum la yarji'un. Bisu kamu, tuli kamu, terus apa, buta kamu, pergi nggak balik-balik lagi katanya. Tapi ya dasar jahat ketahuan juga itu. Nah ini pengertian amalan, itu jangan artikan bacaan seperti itu. Perbuatan apa? Amal dalam arti perbuatan. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak sekali. Mulai dari menyingkirkan onak duri dari jalan. Sampai pada dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam kesendirian. Kita mengingat Allah sehingga meleleh air mata. Itu. Dari urusan menyingkirkan onak. Meringankan beban hidup orang lain. Membersihkan got di depan rumah. Menyapu jalan, mengurus anak, memandikan anak, masuk bekerja di depan komputer.